Soal nomor 4, jelaskan dengan contoh sifat-sifat kimia dan sifat fisik yang menjadi pertimbangan utama dalam teknik isolasi senyawa bioaktif. Nah, dalam melakukan teknik isolasi senyawa bioaktif, untuk menjamin keberhasilannya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sifat fisik dan sifat kimia. Yaitu yang pertama, sifat fisik tergantung dari jenis senyawa yang akan diekstraksi. Misalnya kita akan mengekstraksi minyak atsiri dalam daun jeruk nipis. Nah, karena sifat minyak atsiri ini mudah menguap atau volatil, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan metode ekstraksi yang tidak menggunakan panas, seperti maserasi dan destilasi uap yang biasa digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri. Sifat fisik lainnya yaitu stabilitas senyawa. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Senyawa yang tidak stabil pada suhu tertentu tentu harus memilih metode yang sesuai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, misalnya ekstraksi menggunakan metode maserasi yang biasanya dilakukan pada suhu ruang. Namun ekstraksi pada suhu ruang ini kurang sempurna, sehingga menyebabkan senyawa menjadi kurang terlarut dengan sempurna. Nah, kelarutan zat aktif yang diekstrak akan bertambah besar dengan bertambah tingginya suhu. Akan tetapi, peningkatan suhu ekstraksi juga perlu diperhatikan, karena suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada bahan atau senyawa yang sedang diekstraksi, misalnya pada minyak atsiri yang mudah menguap. Nah, selanjutnya sifat hidrofilisitas senyawa target. Misalnya ingin mengisolasi senyawa fenolik yang bersifat hidrofilik. Nah, pemilihan pelarut harus yang polar karena menggunakan prinsip like dissolve like. Berarti bahwa senyawa polar akan larut dalam pelarut polar, dan sebaliknya senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Ekstraksi senyawa hidrofilik menggunakan pelarut polar seperti metanol, etanol, atau etil asetat. Nah, untuk ekstraksi senyawa yang lipofilik digunakan diklorometana. Sifat yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam ekstraksi. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dapat menarik komponen aktif dari campuran. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah solut yang terekstrak, dan kecepatan dari ekstraksi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut adalah selektivitas, sifat pelarut, kemampuan untuk mengekstraksi, tidak bersifat racun, mudah diuapkan, dan harganya yang relatif murah. Pelarut yang dipilih harus memiliki prinsip like dissolve like sehingga dapat melarutkan senyawa target dengan baik yang akan dipisahkan. Misalnya kita ingin mengisolasi senyawa alkaloid dengan menggunakan pelarut etanol. Kenapa digunakan pelarut etanol? Dikarenakan etanol merupakan pelarut polar, maka kemungkinan diperolehnya senyawa alkaloid yang juga bersifat polar adalah besar. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut dan bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Akan tetapi, semakin banyak pelarut, proses ekstraksi juga semakin mahal. Misalnya ekstraksi alkaloid dengan pelarut etanol dengan rasio 1:10 yang menghasilkan ekstrak yang lebih banyak dibandingkan dengan rasio 1:2. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan tekstur bahan maupun ukuran partikel, karena semakin kecil ukuran partikel dan semakin luas permukaan padatan akan memudahkan kontak dengan pelarut, sehingga proses ekstraksi akan berlangsung optimal. Misalnya, ekstraksi dengan menggunakan daun yang dihancur-hancurkan dengan daun yang masih utuh, jelas akan menghasilkan ekstrak yang berbeda. Tujuan dari memperkecil ukuran partikel seperti di blender ataupun dipotong atau dihancurkan adalah memperluas permukaan sehingga pelarut dengan mudah kontak dengan sampel dan proses ekstraksi akan berlangsung dengan optimal. Selanjutnya, sifat kimia yang harus dipertimbangkan yang pertama yaitu gugus fungsi dan struktur kimia pada senyawa yang akan diekstraksi. Dengan memperhatikan gugus fungsi yang berkhasiat atau yang memiliki aktivitas biologis, gugus fungsi ini harus diperhatikan karena apabila gugus fungsi tersebut berubah atau dimodifikasi, dapat mengubah aktivitas farmakologis. Misalnya apabila gugus hidroksil pada flavonoid dikurangi atau dimodifikasi, maka dapat menghilangkan aktivitas antioksidan atau dapat mengurangi aktivitasnya. Nah, harus memperhatikan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa, misalnya senyawa terpenoid yang dapat terdekomposisi menjadi isopren pada saat panas. Selain itu, mempertimbangkan reagen spesifik, yaitu reagen yang dapat melarutkan zat terlarut yang murni dari suatu sampel dan hanya melarutkan zat-zat tertentu saja atau bersifat spesifik.